Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara 1, tepatnya di depan ruang rapat Komisi 6 DPR RI, di mana pemirsa isu impor dari pakaian bekas atau thrifting telah lama menjadi polemik. Dan salah satu sisi adalah ini sebagai mata pencaharian dari UMKM dan juga tentunya menjadi alternatif yang murah bagi masyarakat. Namun di sisi lain pemirsa, praktik ini tentunya juga dilarang keras terkait dengan Permendak nomor 40 tahun 2022 karena dianggap merusak industri tekstil dan juga produk tekstil. Lantas bagaimana pandangan dan juga tanggapan dari DPR RI, dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, yaitu Ibu Hajah Nevi Zuwairina dari fraksi PKS. Ibu, izin Ibu terkait dengan Permendak nomor 40 tahun 2022 ini Bu, tentang pelarangan barang impor dan ekspor ini, khususnya juga pada barang thrifting. Apakah sudah efektif Bu selama ini? Ya, ini sangat prihatin ya. Kita Permendaknya sudah ada, pemerintah melarang impor pakaian bekas, Permendak 40 tahun 2022, sekarang tahun 2025. Jadi sudah 3 tahun. Dan di mana di situ dalam Permendak tersebut kita akan tingkatkan razia. Razia ini sebetulnya yang paling penting itu adalah di hulu, ya, para importir. Ya, karena para pedagang ini nih pedagang kecil, ya istilahnya mungkin malah jadi korbannya para importir. Jangan-jangan yang lebih untung tuh malah para importir, ya. Sehingga Permendak 40 nomor 222 ini, ya, kita itu untuk melindungi industri tekstil nasional. Ya, intinya itu, ya. Dan akhirannya untuk korban-korban pedagang, ya, kecil ini jadi korban sebetulnya dari para importir, ya. Nah, mereka kita alihkan menjual produk-produk lokal yang memang diproduksi oleh industri dalam negeri, industri tekstil dalam negeri, ya. Sehingga nanti ke depan apabila nanti ada program tadi, kalau kita lihat dalam RDPU, mereka hanya meminta hanya sampai Lebaran menyelesaikan pakaian tersebut dihabiskan, ya. Tidak lagi mereka menerima barang-barang baru dari para importir tersebut, gitu. Nah, itu aja yang saya minta. Dan mereka kan sepertinya sudah paham bahwa mereka mau kok, ya, pedagang kecil ini jualan produk-produk lokal. Nah, tapi karena sedang ada transisi, ya, mereka tentu diminta untuk adanya pelatihan, akses modal, dan integrasi ke produk lokal, ya, dan juga tentu dibantu oleh Kementerian UMKM khususnya, ya, yang membawahi pelaku UMKM di negara kita ini. Jadi Permendak ini sebetulnya kita lebih menyasar kepada para importir, ya. Pedagang kecil hanya korban saja. Iya. Ibu, terkait dengan insentif atau kebijakan yang lebih spesifik mungkin Bu didorong DPR untuk benar-benar memperkuat daya saing dari industri tekstil dan produk tekstil nasional agar produk lokal memang bisa bersaing Bu, apalagi terkait dengan adanya banyaknya thrifting. Iya, ini kan untuk pedagang kecil nih kan, ya. Untuk yang produk tekstil dan produk tekstil nasional. Untuk industrinya. Iya. Ya. Kalau untuk industrinya saya pikir sih aman-aman aja, ya. Selama kita ada demand, supply-nya kan manufaktur kita. Ya, kita jualnya kan pertama kali adalah di negara kita, ya, dan baru nanti kita ekspor gitu kan, ya. Nah, sekarang tuh di negara kita masalahnya sekarang beredar luas pakaian bekas yang bersaing dengan produk-produk lokal kita, sehingga beberapa industri tekstil kita ini sudah sudah gulung tikar, ya. Nah, coba kalau yang barang bekas ini kita tutup, maka industri tekstil kita akan hidup kembali, ya, dan kita akan pedagang-pedagangnya tadi, pedagang kita tadi ini akan menjual produk-produk lokal lagi, ya. Bu, terkait DPR ke depan untuk mendorong regulasi mungkin yang lebih komprehensif terkait dengan pengelolaan limbah tekstil juga yang di domestik. Apakah ini juga menjadi masalah besar isu terkait dengan impor ilegalnya juga, Bu? Jadi kalau kita lihat di luar negeri ternyata katanya kalau yang barang bekas ini malah jadi didaur ulang, ya, untuk energi. Ya. Jadi memang kita akan mencontoh pada negara maju lagi, ya. Jadi sebetulnya banyak aspek, ya, yang tidak melindungi, ya, pakaian bekas itu beredar di negara kita. Ada aspek hukumnya, ada aspek sosialnya, ada aspek kesehatannya, ya, dan beberapa aspek lagi.
Terakhir Bu, terkait bagaimana DPR RI menyeimbangkan terkait dengan kepentingan dari perlindungan industri besar dengan juga kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bergantung pada industri thrifting ini Bu. Pak, ini nanti kan supply demand saja ya. Pasti insya Allah industri kita ini, kita juga pernah pengalaman kok sebelum pakaian bekas ini beredar luas di tahun 90-an. Sebelumnya kita juga banyak kok pakai industri lokal yang murah-murah. Ya, saya istilahnya pada saat itu kan saya di usia SMA ya. Dan bisa kok yang kelompok menengah ke bawah industri ini dia memberikan harga yang sanggup dijual oleh industri menengah ke bawah, kompetitif, ada yang sedang harganya, ada yang mahal ya. Pasti akan berlaku seperti itu Pak, berlaku hukum ekonominya. Nggak akan dia jual industri lokal yang mahal tuh nggak akan. Apalagi kita kan Kementerian Perdagangan, kita pemerintah kan aku cita produk Indonesia ya, begitu. Siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI terkait dengan thrifting yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.